Pernahkah dalam hidupmu, kamu merasa tidak sendirian, meski tak ada siapa-siapa di sekitarmu? Saat malam sunyi, pikiran ramai. Saat ramai manusia, batin justru kosong. Dalam ajaran Jawa kuno, kondisi itu bukan kebetulan. Sejak manusia menarik napas pertamanya di dunia, ia tidak hanya lahir membawa jasad, tetapi juga 4 saudara batin yang setia mengikutinya kemanapun ia melangkah. Mereka tidak terlihat, tidak bersuara, namun pengaruhnya menentukan arah hidupmu. Merekalah yang membuatmu mudah marah tanpa sebab, mudah gelisah tanpa alasan, atau tiba-tiba merasa jauh dari dirimu sendiri. Mereka disebut sedulur papat, dan di tengah mereka semua, ada satu yang menentukan segalanya, yang disebut pancer. Jika pancer lemah, hidupmu dikuasai emosi. Jika pancer kuat, hidupmu berjalan seimbang. Pertanyaannya sekarang, tangan menunjuk kanan, apakah kamu yang memimpin mereka? Atau justru mereka yang mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari? Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Saya doakan kalian dilapangkan luas rezekinya dan berkah selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Konflik batin manusia sejatinya tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia tidak datang dengan suara keras, tidak pula mengetuk pintu dan meminta izin. Ia hadir perlahan, diam-diam, lalu menetap. Banyak orang mengira kegelisahan hidup bersumber dari luar, dari ekonomi yang sempit, dari hubungan yang rumit, dari keadaan yang tidak berpihak. Padahal, dalam falsafah Jawa, semua itu hanyalah pantulan. Akar persoalan sesungguhnya ada di dalam diri manusia sendiri. Disinilah konflik sedulur papat mulai terasa. Manusia modern sering merasa mudah tersinggung oleh hal sepele, cepat marah, lalu menyesal, gelisah tanpa tahu apa yang dicari, merasa jauh dari Tuhan, tapi tak tahu di mana salahnya. Ini bukan sekadar masalah emosi. Ini adalah tanda bahwa 4 unsur batin sedang saling berebut kuasa. Sedulur papat, yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan, perlahan berubah menjadi sumber kegaduhan batin ketika manusia kehilangan kendali atas pancernya. Dalam kejawen, sedulur papat sering dimaknai sebagai representasi unsur dan nafsu. Unsur panas yang memicu amarah, unsur dingin yang melahirkan ketakutan, unsur basah yang menumbuhkan keinginan, unsur kering yang mendorong ambisi. Keempatnya tidak salah. Yang salah adalah ketika manusia membiarkan salah satunya mendominasi. Disinilah konflik itu bermula, ketika amarah lebih didengar daripada akal, ketika nafsu lebih diikuti daripada nurani, ketika ambisi lebih dipuja daripada kebijaksanaan, dan ketika ketakutan lebih dipercaya daripada tawakal. Tanpa sadar, manusia mulai kehilangan arah hidupnya. Ia tetap sholat, tapi hatinya kosong. Ia tetap bekerja, tapi jiwanya lelah. Ia tetap tersenyum, tapi batinnya luka. Konflik ini tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh jiwa. Orang Jawa menyebut kondisi ini sebagai batin ora tentrem. Hati tidak tenang, pikiran tidak menetap, dan hidup terasa berat meski tidak membawa apa-apa. Yang membuat konflik ini semakin dalam adalah satu hal. Manusia sering menyalahkan keadaan, padahal yang rapuh adalah kesadaran dirinya sendiri. Pancer, yang seharusnya menjadi poros kendali, mulai melemah. Ia tidak lagi memimpin, hanya mengikuti dorongan emosi. Akibatnya, sedulur papat tidak lagi berjalan seiring. Mereka saling menarik ke arah yang berbeda. Amarah mendorong untuk melawan. Nafsu mengajak untuk menikmati tanpa batas. Ambisi memaksa untuk mengejar pengakuan. Ketakutan menahan langkah dan membuat ragu. Di tengah tarik-menarik ini, manusia berada di posisi paling lemah. Ia merasa hidupnya dikendalikan sesuatu yang tak ia pahami. Inilah konflik yang paling berbahaya. Bukan konflik dengan orang lain, melainkan konflik dengan diri sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan,
Konflik ini sering dianggap wajar. Orang berkata, namanya juga hidup. Padahal, dalam kearifan Jawa, hidup yang wajar adalah hidup yang selaras, bukan yang terus-menerus gaduh. Sedulur papat sejatinya bukan musuh. Mereka adalah bagian dari struktur batin manusia. Namun ketika Pancer tidak berfungsi sebagai pemimpin, maka yang terjadi bukan harmoni, melainkan kekacauan. Konflik ini tidak selalu meledak dalam bentuk kemarahan besar. Kadang ia muncul sebagai kehilangan semangat hidup, sulit bersyukur, mudah iri, sulit fokus beribadah, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dan yang paling berbahaya, manusia mulai terbiasa hidup dalam kondisi itu. Di titik inilah pertanyaan besar muncul. Sebuah pertanyaan yang jarang diajukan, tapi menentukan arah hidup seseorang. Tangan menunjuk kanan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas hidupmu saat ini? Kesadaranmu, atau dorongan batin yang tidak pernah kamu pahami? Konflik ini belum mencapai puncaknya, namun benihnya sudah tumbuh. Dan jika dibiarkan, ia akan membawa manusia menuju pertarungan yang jauh lebih dalam. Pertarungan menuju inti dirinya sendiri. Ketika konflik batin dibiarkan terlalu lama, ia tidak lagi sekadar terasa sebagai kegelisahan. Ia mulai membentuk watak, mengubah cara berpikir, bahkan menentukan arah hidup seseorang. Di tahap inilah komplikasi dimulai. Sedulur papat yang semula hanya berisik di dalam batin, perlahan mengambil peran yang lebih besar. Mereka tidak lagi sekadar mempengaruhi perasaan, tetapi mulai mengendalikan keputusan. Manusia mulai bertindak bukan berdasarkan kesadaran, melainkan dorongan yang tak ia pahami. Ia berkata-kata kasar, padahal tak ingin melukai. Ia mengambil keputusan tergesa, padahal tahu risikonya. Ia menjauh dari kebaikan, padahal hatinya rindu ketenangan. Ini bukan karena ia jahat. Ini karena Pancer semakin tersisih. Dalam falsafah Jawa, ketika Pancer melemah, sedulur papat tidak lagi berada di sekeliling sebagai penjaga, melainkan masuk ke pusat kendali. Amarah mulai menyamar sebagai keberanian. Nafsu menyamar sebagai kebutuhan. Ambisi menyamar sebagai tujuan hidup. Ketakutan menyamar sebagai kewaspadaan. Disinilah manusia mulai tertipu oleh dirinya sendiri. Komplikasi ini membuat hidup tampak berjalan normal dari luar, namun rapuh di dalam. Orang melihat seseorang yang tersenyum, padahal di balik senyum itu ada pertarungan batin yang melelahkan. Manusia mulai mudah tersulut konflik, sulit menerima nasihat, merasa paling benar, atau justru merasa paling rendah. Semua ini adalah tanda bahwa empat unsur batin sedang saling menguatkan tanpa kendali pusat. Dalam kondisi ini, doa terasa hambar, ibadah menjadi rutinitas kosong, nasihat orang bijak terdengar seperti angin lalu. Bukan karena kebenaran itu hilang, melainkan karena batin terlalu bising untuk mendengarnya. Orang Jawa menyebut fase ini sebagai kesasar ing batin. Tersesat bukan karena tak tahu jalan, tetapi karena terlalu banyak suara di dalam diri. Yang membuat komplikasi ini semakin berbahaya adalah satu hal. Manusia mulai mengidentifikasi dirinya dengan dorongan batin itu. Ia berkata, "Aku memang pemarah. Aku memang seperti ini dari dulu. Beginilah hidup, tak perlu terlalu dipikirkan." Padahal, dalam kearifan Jawa, ini adalah tanda bahwa manusia menyerah pada kekacauan batin. Sedulur papat bukanlah jati diri, mereka hanya unsur. Namun ketika unsur diangkat menjadi identitas, manusia kehilangan pusatnya. Pada tahap ini, hidup tidak lagi dikendalikan oleh kesadaran, melainkan oleh reaksi. Jika disakiti, membalas. Jika kecewa, menjauh. Jika tergoda, mengikuti. Jika takut, menghindar. Tidak ada jeda untuk merenung. Tidak ada ruang untuk eling. Komplikasi ini terus berkembang, mendorong manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia sibuk mengejar pengakuan luar,
karena di dalam dirinya tidak lagi menemukan pegangan. Yang ironis, semakin ia mencari keluar, semakin kosong ia di dalam. Di titik ini, sedulur papa tidak lagi terasa sebagai saudara. Mereka terasa seperti kekuatan asing yang mendorong hidup ke arah yang tak diinginkan. Namun sesungguhnya, mereka hanya bergerak tanpa pemimpin. Pancer, kesadaran sejati, tidak hilang. Ia hanya tertutup. Dan selama pancer tertutup, komplikasi akan terus meningkat, membawa manusia menuju satu titik yang tak terhindarkan. Tangan menunjuk kanan, sebuah benturan batin besar, di mana manusia dipaksa memilih, tetap tenggelam dalam kekacauan, atau bangkit untuk mengenali dirinya sendiri. Komplikasi ini belum mencapai puncak, namun arahnya sudah jelas. Semakin lama dibiarkan, semakin keras guncangannya. Dan di sanalah, perlahan menunggu. Pada titik tertentu, manusia tidak lagi hanya merasa gelisah. Ia terhantam oleh dirinya sendiri. Inilah saat di mana konflik batin mencapai puncaknya. Bukan dengan ledakan emosi, melainkan dengan keheningan yang menakutkan. Segalanya terasa berhenti. Semangat hidup runtuh. Tujuan tak lagi jelas. Doa terucap, tapi tak sampai ke hati. Inilah momen ketika sedulur papat sepenuhnya menguasai ruang batin. Dan pancer, poros kesadaran, hampir tak terdengar suaranya. Dalam falsafah Jawa, fase ini disebut sebagai petukan karo awak dewe. Pertemuan manusia dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Di titik ini, manusia tidak bisa lagi menyalahkan keadaan. Ia tidak bisa lagi menunjuk orang lain. Ia dipaksa menatap ke dalam dan melihat kekacauan yang selama ini dihindari. Amarah berdiri di depan, menuntut pembenaran. Nafsu berbisik, menawarkan pelarian. Ambisi menjerit, meminta pengakuan. Ketakutan mencengkeram, menahan langkah. Keempatnya hadir bersamaan. Tidak bergiliran, tidak menunggu. Dan di tengah pusaran itu, manusia berdiri sendiri. Inilah saat paling berbahaya dalam hidup seseorang. Karena di titik ini, banyak manusia memilih jalan yang salah. Melampiaskan amarah, menenggelamkan diri dalam kesenangan, mengejar pengakuan tanpa arah, atau menyerah pada ketakutan. Namun, ajaran Jawa menyebutkan satu hal penting. Klimaks bukanlah kehancuran, melainkan pintu kesadaran. Di balik kekacauan batin yang memuncak, ada satu suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar, namun menentukan segalanya. Itulah suara pancer. Pancer tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia hanya menunggu satu hal. Tangan menunjuk kanan, kesediaan manusia untuk berhenti dan sadar. Saat manusia berhenti melawan dirinya sendiri. Saat ia berani mengakui kelemahannya. Saat ia tidak lagi membenarkan dorongan batin yang liar. Disitulah pancer mulai kembali ke pusat. Momen ini sering terasa menyakitkan. Karena manusia harus mengakui bahwa ia salah arah. Bahwa egonya berlebihan. Bahwa ia telah jauh dari keseimbangan. Namun justru disinilah klimaks sejati terjadi. Sedulur papat yang semula saling berebut kuasa, perlahan terdiam. Bukan karena dimusnahkan, tetapi karena akhirnya ada pemimpin. Dalam keheningan itu, manusia mulai memahami satu kebenaran pahit. Musuh terbesar bukan dunia, bukan manusia lain, melainkan ketidaksadarannya sendiri. Orang Jawa menyebut kesadaran ini sebagai eling marang sapa sejatine awake. Ingat siapa diri sejati kita. Pada titik klimaks ini, hidup menawarkan dua jalan yang sangat jelas. Tetap membiarkan sedulur papat menguasai arah, atau menempatkan pancer kembali sebagai pusat kendali. Tidak ada jalan tengah, tidak ada penundaan. Dan pilihan ini menentukan segalanya. Jika manusia memilih sadar, ia tidak langsung bahagia, ia tidak langsung tenang. Namun ia mulai jujur pada dirinya sendiri.
Dan kejujuran batin adalah awal dari pemulihan. Klimaks ini tidak selalu dramatis secara lahir. Kadang hanya berupa air mata di malam sepi, doa yang keluar dari kedalaman hati, atau kesadaran sunyi bahwa hidup harus diubah. Namun justru kesunyian inilah yang membuatnya sangat kuat. Karena di titik ini, manusia tidak lagi dikuasai oleh sedulur papat, melainkan mulai memahami mereka. Dan dari sinilah jalan menuju keseimbangan batin perlahan terbuka. Setelah badai batin mencapai puncaknya, tidak ada ledakan lanjutan, tidak ada kemenangan besar, tidak pula perubahan instan yang dramatis. Yang tersisa hanyalah keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang terasa asing sekaligus menenangkan. Seolah-olah batin yang semula gaduh akhirnya diberi ruang untuk bernapas. Inilah fase antiklimaks. Saat ketegangan mulai menurun, dan konflik perlahan kehilangan cengkeramannya. Manusia yang baru saja berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak langsung merasa damai. Namun ada satu hal yang berubah secara halus. Ia tidak lagi melawan kenyataan. Amarah tidak serta-merta hilang, namun tidak lagi memimpin. Nafsu masih hadir, namun tidak lagi memaksa. Ambisi tetap ada, namun mulai dipertanyakan arahnya. Ketakutan belum lenyap, namun tidak lagi membekukan langkah. Sedulur papat masih berada di sana. Mereka tidak pergi, karena sejak awal, mereka memang bukan musuh. Yang berubah adalah cara manusia memandang mereka. Jika sebelumnya dorongan batin selalu dituruti atau ditolak secara keras, kini ia mulai mengamati. Ia belajar memberi jarak antara rasa dan reaksi. Ada jeda kecil, dan jeda itulah tanda awal kesadaran yang pulih. Dalam kearifan Jawa, fase ini disebut sebagai leren sakedhap. Berhenti sejenak, bukan untuk lari, tetapi untuk memahami. Manusia mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan tergesa, bahwa tidak semua dorongan harus dituruti, dan tidak semua perasaan harus diikuti sampai tuntas. Di fase ini, Pancer belum sepenuhnya kuat, namun ia sudah kembali ke tempatnya, tidak memerintah dengan keras, tetapi hadir sebagai pengamat yang tenang. Konflik batin belum sepenuhnya selesai, namun ia tidak lagi liar. Ia mulai jinak. Doa yang sebelumnya terasa hampa, perlahan menemukan maknanya kembali. Bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena kini doa keluar dari kesadaran. Bukan sekadar kebiasaan. Manusia mulai menerima satu kebenaran penting, bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak dikendalikan oleh masalah. Antiklimaks ini seringkali terasa membingungkan, karena manusia terbiasa mengukur perubahan dengan hasil besar. Padahal, perubahan batin sejati hampir selalu berjalan pelan dan sunyi. Ia mulai tidak mudah tersulut, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih jujur pada perasaan, dan lebih sabar pada proses. Bukan karena ia telah sempurna, melainkan karena ia sadar akan ketidaksempurnaannya. Di titik ini, manusia tidak lagi bertanya, bagaimana caranya agar hidupku tenang? Melainkan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Pertanyaan itu jauh lebih dalam, dan jauh lebih jujur. Sedulur papat yang sebelumnya terasa menakutkan, kini mulai dikenali sebagai bagian dari struktur batin. Bukan untuk disingkirkan, tetapi untuk diarahkan. Antiklimaks bukan akhir cerita. Ia adalah masa pemulihan awal. Seperti tubuh yang baru sembuh dari sakit berat, belum kuat berlari, namun sudah mampu berdiri dengan lebih mantap. Dan disinilah manusia mulai memahami satu hal penting, bahwa keseimbangan batin bukan hasil dari pertarungan, melainkan buah dari kesadaran yang terus dijaga. Ketegangan telah menurun, konflik tidak lagi memuncak, namun perjalanan belum selesai. Karena setelah seseorang belajar menenangkan batinnya,
Ia akan dihadapkan pada satu tugas yang jauh lebih berat. Tangan menunjuk kanan menjaga kesadaran itu agar tidak kembali hilang. Dan dari sanalah, jalan menuju penyelesaian sejati perlahan terbuka. Resolusi tidak datang sebagai jawaban besar yang menggelegar. Ia hadir sebagai pemahaman yang pelan, namun mengakar. Setelah kegaduhan batin mereda, manusia mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan karena masalah telah hilang, melainkan karena cara memandang masalah telah berubah. Di fase ini, sedulur papa tidak lagi dipandang sebagai ancaman. Mereka dikenali sebagai bagian dari diri yang selama ini salah dipahami. Amarah dipahami bukan sebagai musuh, melainkan energi yang harus diarahkan. Nafsu tidak lagi dianggap kutukan, melainkan dorongan yang perlu dikendalikan. Ambisi tidak dimusuhi, namun diberi tujuan yang lebih bermakna. Ketakutan tidak ditekan, tetapi dijadikan pengingat akan batas diri. Resolusi sejati terjadi saat manusia berdamai dengan unsur-unsur batinnya, tanpa harus tunduk pada mereka. Disinilah Pancer benar-benar kembali ke pusat, bukan sebagai penguasa yang otoriter, melainkan sebagai penuntun yang bijak. Dalam kearifan Jawa, keadaan ini disebut manunggal ing rasa, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan kesadaran. Manusia mulai hidup dengan lebih sadar, berpikir sebelum bereaksi, menimbang sebelum memutuskan, dan merenung sebelum bertindak. Bukan karena ia takut berbuat salah, melainkan karena ia menghargai dirinya sendiri. Resolusi ini juga melahirkan satu sikap penting, tanggung jawab batin. Manusia berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menuduh keadaan, berhenti berharap perubahan datang dari luar. Ia mulai memahami bahwa kunci ketenangan selalu berada di dalam dirinya sendiri. Dalam praktik sehari-hari, resolusi ini tampak sederhana. Tidak ada ritual besar, tidak ada simbol mencolok, hanya kebiasaan kecil. Menenangkan diri saat emosi naik, menarik napas sebelum berkata, mengingat Tuhan saat batin mulai gelisah. Namun justru kesederhanaan inilah yang membuat resolusi ini kokoh. Dalam perspektif spiritual Islam, fase ini sejalan dengan proses tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa sedikit demi sedikit, tanpa merasa paling suci. Manusia tidak lagi mengejar ketenangan sebagai tujuan, melainkan menjadikan kesadaran sebagai cara hidup. Sedulur papat tetap ada, namun kini mereka berada di tempatnya masing-masing, tidak saling berebut, tidak saling menekan, dan Pancer berdiri di tengah, menjaga keseimbangan. Resolusi ini tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, namun ia memberi sesuatu yang jauh lebih penting, kemampuan untuk tetap tenang di tengah ujian. Di titik ini, manusia mulai menyadari bahwa perjalanan batin bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang terus kembali ke kesadaran setiap kali terjatuh. Masalah mungkin datang lagi, kegelisahan mungkin muncul kembali, namun kini manusia tahu kemana harus pulang. Dan itulah makna resolusi yang sesungguhnya, bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hidup yang dijalani dengan sadar. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa manusia ke tempat yang jauh. Ia justru membawanya kembali pulang, kepada dirinya sendiri. Sedulur papat limo Pancer tidak lagi dipandang sebagai rahasia yang menakutkan, atau simbol mistis yang harus dijauhi. Ia dipahami sebagai bahasa batin, cara leluhur mengajarkan manusia untuk mengenali dirinya. Manusia kini mengerti bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesadaran yang terus dijaga, bahwa jatuh bukan kegagalan, selama kita tahu cara bangkit dengan benar. Sedulur papa tetap menyertai langkah hidup, sebagaimana emosi, keinginan, harapan, dan ketakutan akan selalu menjadi bagian dari manusia. Namun kini, mereka tidak lagi memimpin, mereka berjalan di sekeliling. Sementara Pancer, kesadaran sejati, berdiri di tengah sebagai penentu arah.
Akhir cerita ini bukan penutupan yang mutlak. Ia adalah pengingat halus bahwa perjalanan batin tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah ujian baru. Setiap keadaan adalah kesempatan baru untuk kembali eling, kembali sadar, dan kembali menata diri. Dan jika suatu hari kegelisahan datang lagi, jika batin kembali gaduh, jika arah hidup terasa kabur, maka ingatlah satu hal sederhana. Tangan menunjuk kanan, kamu tidak kehilangan jalan. Kamu hanya lupa untuk berhenti dan menyadari. Karena pusat itu selalu ada. Pancer tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Di sanalah manusia menemukan ketenangan. Bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai cara menjalani hidup. Dan di sanalah pula cerita ini berakhir. Bukan dengan jawaban besar, melainkan dengan kesadaran yang tenang.